Selamat pagi kepada dosen kami, Ibu Eka dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang emosi yang terkait dengan sikap pada masa depan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Wardatus Syarifah, Bramastia Deva Paksi Ananta, saya sendiri Yolanda Anggalina, dan Roro Asti Putri Lestari. Oke, pada kali ini topik pembahasan kita di sini ada 4. Yang pertama ada optimisme, yang kedua ada ketetapan dalam optimisme, yang ketiga ada explanatory style, yang keempat ada ketetapan dalam explanatory style. Yang pertama yaitu divisi optimisme. Menurut Segerstrom 1998 dalam Muharnia 2010, optimisme adalah cara berpikir positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Berpikir positif merupakan usaha mencari yang terbaik dalam suatu keadaan yang buruk. Yang kedua ada menurut Lopez dan Schneider 2003, yaitu optimisme adalah harapan yang ada pada individu bahwa sesuatu akan berjalan pada kebaikan. Nah, optimisme sendiri ini itu merupakan cara pandang seseorang untuk meyakini dalam suatu ketidakpastian yang didasarkan pada realita kemampuan suatu individu dengan mencari hasil terbaik. Selanjutnya yaitu ketetapan dalam optimisme. Menurut Seligman tahun 2008 dan Schreier, Carver, and Bridge tahun 1994, terdapat 3 dimensi dalam optimisme, yaitu pertama, permanensi atau ketetapan suatu peristiwa. Gaya ini menggambarkan bagaimana individu melihat suatu peristiwa yang terjadi, apakah peristiwa tersebut bersifat tetap atau sementara. Yang kedua yaitu pervasiveness atau keluasan suatu peristiwa. Gaya ini menunjukkan dimensi ruang dari suatu kejadian atau peristiwa, apakah peristiwa tersebut berlaku secara spesifik untuk suatu kejadian saja atau berlaku secara umum untuk semua kejadian dalam hidup suatu individu. Yang ketiga yaitu personalisasi atau sumber peristiwa. Gaya ini penyebab dari suatu peristiwa itu terjadi, apakah dari dalam diri individu secara internal atau dari luar individu atau secara eksternal. Next. Definisi explanatory style. Menurut Seligman tahun 2004, explanatory merupakan suatu cara individu dalam menjelaskan penyebab kejadian, menyenangkan maupun menyedihkan. Kemudian menurut Bourne dan Rousseau tahun 1998, explanatory style merupakan cara individu dalam memandang dan menjelaskan penyebab dari suatu peristiwa. Menurut Peterson dan Stein tahun 2002, explanatory style merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi helplessness dan kegagalan untuk beradaptasi terhadap helplessness itu sendiri. Jadi yang saya simpulkan dari explanatory style ini yaitu penilaian seseorang terhadap suatu fenomena yang ia alami dalam kegiatan sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah ketetapan dalam explanatory style. Menurut Seligman, explanatory style atau gaya penjelasan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu optimist explanatory style dan pessimist explanatory style. Optimist explanatory style adalah orang biasa akan mengartikan suatu peristiwa buruk akan terjadi hanya sementara, dan mereka tidak selamanya stuck pada kondisi itu karena beberapa orang menganggap sebagai penderitaan. Yang kedua, pessimistic explanatory style. Hal buruk akan terus dipikirkan dan dianggap itu
berkelanjutan, sehingga seseorang terkadang menganggap sesuatu usaha tidak akan mengubah situasi menjadi lebih baik. Orang beranggapan dari sudut pandang negatif saja, sehingga pola pikir juga ke arah hal buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada diskusi. Selamat pagi dan terima kasih.